Kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 merenggut nyawa Amanda Marisa alias Salsabila. Sang ayah masih terlihat jelas. Pesan terakhir sang anak sebelum ajal menjemput. Kecelakaan beruntun 17 kendaraan itu diduga dipicu truk remblong pada Senin petang. Sasa menjadi satu-satunya korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut tersebut. Sunyoto tampak terpukul di rumah duka yang berada di Gang Sempit, kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Dia tidak menyangka anaknya yang baru berusia 13 tahun itu harus kembali ke pangkuan ilahi lebih dulu karena kecelakaan saat pergi bersama keluarga majikan istrinya. Diketahui Ibunda Sasa, yakni Mariam, bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah pasangan anggota TNI yaitu Prakarian Prabowo dan Kartika Eka Putri di Lenteng Agung. Pasangan tersebut mempunyai seorang balita bernama Nadine Askia Putri atau NAP. Pria parubaya itu mengingat kenangan terakhir bersama anaknya pada hari Jumat. Sepulang sekolah, Sasa mendatanginya yang tengah bekerja sebagai juru parkir di restoran cepat saji kawasan Lenteng Agung tak jauh dari rumahnya. Sepulang sekolah, Sasa mendatangi Sunyoto yang tengah bekerja dan meminta sang ayah untuk membelikan es krim di restoran tersebut. Tak lama, Sasa pun meminta izin kepada Sunyoto untuk pergi bermain. Kala itu, Sunyoto memberikan pesan agar Sasa cepat pulang karena hendak diajak pergi ke Bandung, Jawa Barat oleh keluarga majikan ibunya. Ketika hendak berangkat ke Bandung, Sasa pun mengatakan kepada sang ayah dan ibunya bahwa dirinya akan menjaga Nadine, anak dari majikan ibunya tersebut yang baru berusia 2 tahun. Sunyoto kembali mengingat perilaku tak biasa yang ditunjukkan oleh anaknya tersebut. Tepat sehari sebelum Sasa pergi ke Bandung, anaknya itu tengah bermain bersama sepupunya. Tak seperti biasa, Sasa menolak saat hendak dibelikan bakso oleh Sunyoto. Dia hanya ingin makan bakso sepiring berdua dengan sepupunya tersebut. Tak ada suatu pikiran atau firasat aneh dalam benaknya saat keberangkatan Sasa ke Bandung. Sasa memang kerap diajak pergi oleh keluarga anggota TNI tersebut. Hal itu dikarenakan sosok Sasa yang periang membuat Nadine nyaman ketika berada di sampingnya. Sehingga Kartika pun mengajak Sasa untuk pergi keluar kota pada hari itu. Kartika sudah berjanji awalnya akan pulang pada hari Minggu 10 November. Namun kala itu Kartika kembali meminta izin untuk pulang pada hari Senin atau pada hari kecelakaan beruntun tersebut terjadi. Sementara itu, Sonia Aprilia, kakak pertama Sasa, mengaku bahwa dirinya awalnya tidak setuju dengan permintaan tersebut. Sebab Sasa masih duduk di sekolah menengah pertama dan harus masuk sekolah pada hari Senin. Hal itu juga karena Sasa sudah meminta izin untuk tidak ikut upacara Hari Pahlawan di sekolahnya yang digelar pada hari Minggu. Bahkan Sonia pun meminta agar Kartika memulangkan Sasa lebih dulu menggunakan taksi online dari Bandung ke Jakarta. Namun permintaannya itu ditolak Kartika karena ongkos yang terlalu mahal. Akhirnya keinginan Sonia agar Sasa pulang pada hari Minggu pun tak terwujud. Kartika sudah mendapat persetujuan dari ibunya Sasa agar bisa pulang hari Senin karena harus mengantar adik Kartika berobat ke rumah sakit. Kemudian pada Senin sore, perasaan Sonia pun tak karuan. Adiknya yang seharusnya sudah sampai ke rumah kala itu tidak kunjung datang. Dia mencoba menghubungi Kartika dengan perasaan cemas. Matahari pun tenggelam. Hari yang terang kini berubah menjadi gelap karena sudah malam. Sonia mengaku bahwa awalnya tidak mengetahui sang adik menjadi korban kecelakaan. Sampai akhirnya ia melihat berita soal kecelakaan beruntun di Tol Cipularang di televisi. Dia kaget
membaca data korban meninggal dunia dalam insiden tersebut. Meski tertulis atas nama Salsabila, namun dia yakin bahwa itu adiknya karena Kartika sendiri tidak mengetahui nama asli Sasa dan hanya memanggil Salsa, sehingga tertulis nama Salsabila. Keyakinan jika itu adiknya diperkuat dengan pihak rumah sakit yang menghubungi Sonia. Ia mengatakan bahwa kemungkinan Sasa melindungi Nadine yang duduk di bangku tengah bersamaan saat truk kontainer menabrak mobil Toyota Avanza berwarna silver yang mereka tumpangi. Dari tubuh Salsa, Sonia tak melihat adanya luka yang parah akibat kecelakaan. Dia menduga ada luka bagian dalam di bagian kepala yang membuat Sasa meninggal dunia. Hingga akhirnya Sasa pun dibawa pulang pada Selasa pagi ke rumah duka. Tak lama sampai rumah, jenazah Sasa pun dimandikan di TPU di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kini pun Sasa telah dimakamkan. Iya, dia mau pulang sekolah, McD, hampir ke McD, minta jajan. Saya bilang udah minta aja es. Dia minta es, McD, minum, dia tidur. Terus pas tidur itu saya bangunin, saya suruh jajan. Dia main dah tuh, minta izin Pak, mau main dulu ah. Si Sopani belum pulang. Ya udah, ntar kalau Sopani pulang bareng. Nah di jalan si Sasa ngomong, Pak Sasa mau jagain Nadine. Itu kapan? Hari Jumat sebelum kejadian. Iya. Oh itu Cijen bilang mau jagain Nadine. Iya. Itu pesan terakhir dari almarhum Pak? Terakhir iya. Itu Bapak tapi pas bilang mau jagain Nadine, Bapak bilangnya gimana saat itu jawabnya balas? Ya saya bilang ya udah. Nggak apa-apa dibilang. Biasa kayak gitu. Orang biasa kan, 2 kali 3 kali tuh. Cuma baru ada kabar soal kejadian tol Cipularang nih, kecelakaan beruntun, dan salah satu korban yang meninggal kan disebutkan Salsabila umur usia 13 tahun, dan itu alamatnya kan disebutkan pertama di asrama yang cuma 13. Iya. Nah ini boleh diceritain nggak sih Pak kenapa si Salsa ini bisa berada di mobil itu, awalnya gimana? Awalnya dari hari Jumat si ibunya ini kan Sasa ini emang ngomong anaknya si Nadine. Belum lama emang ngomongnya, tapi karena si ibunya ini udah cocok sama Sasa, jadi dia udah dianggap keluarga aja, kita juga udah anggap keluarga gitu. Dan di hari Jumat itu si ibunya ini minta izin kan ke saya untuk ajak Sasa ke Bandung, ke rumah orang tuanya, sekalian main jalan-jalan gitu sama Nadine-nya. Terus habis itu saya juga nggak bisa ngizinin gitu, langsung saya bilang aja sama dianya, coba aja ibu hubungin mama dulu, boleh nggak kalau ke Bandung gitu, soalnya kan jauh gitu kan. Mama juga dihubungin, akhirnya bisa, tadinya nggak bisa dulu tuh dihubungin, sempat lama dulu, terus dihubungin, dan si ibunya ini cuman bilang mau jalan-jalan sama Sasa, dia belum ngomong mau perginya ke Bandung, jadi sama mama dibolehin. Terus habis itu dan dia janjiinnya pulang di hari Minggu karena hari Seninnya anak-anak pada sekolah kan ya. Ya udah dikasih izin sama mama pulang di hari Minggu. Dan di hari Minggunya itu pas saya tanya, Bu udah sampai mana gitu, ternyata dia ngabarin lagi, maaf soal saya nggak jadi pulang hari ini gitu, karena dia mendadak hari Senin itu mau nganterin adiknya ke rumah sakit karena ada hal apa gitu adiknya. Saya sempet kayak gimana ya, feeling gitu kayak, ya Bu, nggak bisa Bu, Bapak udah ngomel gitu. Sasa nggak boleh izin lagi, soalnya di hari Minggu itu Sasa udah izin buat nggak upacara peringatan Hari Pahlawan kan. Dan hari Senin itu harus masuk Bu gitu. Saya sempet debat sama ibunya juga kayak, maaf Bu, bisa nggak kalau Sasanya digrepin aja gitu kan dari Bandung ke Jakarta. Ternyata kayak
ongkosnya nggak bisa Son gitu, terlalu mahal juga ongkosnya dari Bandung ke Jakarta, apalagi naik tol. Terus ya udah deh Bu, saya juga nggak tahu, saya juga nggak bisa bilang iya apa enggak, coba dulu ditanya mama gitu. Dia juga tanya mama, tapi saya juga udah tahu jawaban mama apa sebenarnya. Terus sampai akhirnya dia pulang di hari Senin. Karena saya tahu dia mau berangkat ke rumah sakit, pasti dia berangkatnya pagi dan dia pulang sore sekitar jam segitu. Sebenarnya saya pertamanya nggak ngeh kalau ternyata ada kejadian di tol itu kan. Terus pas saya lihat lagi, ternyata itu arah Bandung, Jakarta. Ya arah ke Jakarta dari Bandung. Saya langsung chat mamanya Nadine, Bu udah sampai mana ya Bu? Ibu nggak apa-apa kan ya Bu? Ibu macet ya Bu, gitu. Saya udah sempet tapi ternyata dia checklist 1 HP-nya nggak aktif. Saya teleponin biasa nggak aktif gitu. Biasanya dia kalau mau pulang atau kena macet atau apapun dia pasti ngabarin ke saya gitu, ke keluarganya, maaf ya Son, macet Son, pulangnya agak lama gitu. Paling sampainya malam Son, maaf ya bilangin bapak, soalnya bapak juga nungguin kan di sini buat kita pulang ke rumah kita di Citayam kan. Terus ternyata nggak aktif nih sekali gitu kan, bingung tuh. Di jam 9 saya coba cari dulu data korban, ternyata ada data korban luka ringannya anaknya si Nadine, yang beratnya ibunya, dan yang korban meninggal itu satu si Salsabila. Dan kenapa kita tahu itu adik kita, adik saya gitu ya, karena alamatnya sama si Bu Kartika ini gitu. Dan dia pasti manggilnya emang Salsa doang. Saya cek dulu daftar namanya, saya hubungin mama, Ma ternyata ada ternyata Salsa ada namanya di korban meninggal, Salsa meninggal Ma gitu. Terus habis itu nggak selang berapa menit ditelepon dari pihak rumah sakit apa polisian dari sana, saya juga nggak tahu, dari pihaknya Bapak Prabowo, orang tua Nadine bilang turut berduka cita gitu. Terus dia konfirmasi lagi lewat foto, benar gak ini foto keluarganya, dan iya benar gitu. Terus dia baru ngabarin, pihak sana baru ngabarin gitu kalau saya ngabarin lagi ke keluarga. Itu jam berapa? Pas Jam 9 itu udah malam kita tahu. Nah itu pas dikabarin itu jenazah si almarhumah ini sudah dibawa ke rumah sakit berarti? Sudah dibawa ke rumah sakit, karena kita dapat fotonya itu, foto udah di rumah sakit, si ibunya udah dalam penanganan, si Nadine juga udah ditanganin dikasih susu sama perawat sana mungkin, dan Sasanya udah lagi di otopsi mungkin sama perawat sana. Nah terus saat ini almarhumah itu apakah masih ada di rumah sakit? Apa sudah dimakamkan atau gimana? Udah dimakamin tadi. Masih di rumah sakit pas kejadian Sonia. Masih saat ini sekarang nih. Sekarang ini kan awal kan dari kan sudah di rumah sakit kan diawali. Nah terus dibawa ke Jakartanya ini kapan? Dibawa ke Jakartanya pas setelah azan subuh. Setengah empat sampai rumah. Ya sampai sini. Lalu di kuburannya itu jam berapa dan Jam di 11 mana? di musola sini, musola Al Ittihad, dikuburinnya pemakaman wakaf yang camat. Nah, Bu, tadi kan sempat ada info juga kalau si dari keluarga Ibu Kartika ini katanya kan mau ziarah nih kepada Larang. Nah ini kalau dari keluarganya Ibu Kartika izin itu apakah emang mau ziarah itu di Padalarang atau Ibunya ke saya, dia bilangnya mau ke Bandung, saya mau ke Bandung. Sebenarnya awalnya dia ngajakin saya dulu, dia nanyain saya, Son libur kerja gak gitu. Enggak Bu, saya masuk gitu. Oh kalau adik kamu gimana Son, bisa gak, boleh gak ya ikut saya ke Bandung gitu, sekalian nemenin Nadine, sekalian jalan-jalan ke Bandung. Oh saya nggak tahu Bu gitu, coba dulu ditanya sama mama, soalnya Bandung saya pikir juga jauh gitu ya, kayak nggak boleh mungkin menurut saya kalau mama sampai tahu kalau dia perginya ke Bandung, karena Seninnya udah sekolah dan mungkin pasti bakal kecapean juga kalau pulangnya hari Minggu. Tapi ternyata sama mama dibolehin, jadi ya udah. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.